dia mendapat keanehan selanjutnya. Jadi bus itu ternyata berjalan sangat cepat dan lurus tanpa berkelok-kelok sama sekali. Jadi seharusnya jalan di situ menurut cerita Arya ya, bukan Irfan. Cerita Arya, bus ini ketika melewati jalan tersebut harusnya berkelok-kelok ya jalannya. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang telah bersedia mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mensubscribe, melike, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang saya bagikan kali ini adalah cerita yang sebenarnya pernah saya ceritakan ya. Dan saya berusaha untuk mempersingkat atau mempersimpel cerita yang saya sampaikan biar lebih jelas ya. Nah, cerita ini mengenai cerita bus atau bus hantu yang trayeknya antara Jogja ke Surabaya ya. Jadi ketika itu ada seorang mahasiswa ya, atau seorang pemuda namanya Arya. Jadi yang menceritakan ini namanya Arya ya. Ketika itu dia menceritakan di Kompasiana sekitar tahun 2015. Dan kejadian ini terjadi tahun 1995. Nah, Arya ini ketika itu menghadang atau menunggu bus dari luar terminal, karena kalau dia naik ke terminal waktu itu dia berpikir harus menunggu lama sebelum bis berangkat. Kalau dia menghadang di luar terminal, bus ini sudah berjalan ya, jadi tidak perlu menunggu lagi. Dan waktu itu malam, dengan harapan besok paginya dia telah sampai di Surabaya sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Dia pun naik ke bus tujuan Surabaya. Di dalam bus itu kondisinya biasa, normal, tidak terjadi apa-apa. Bus pun berjalan dengan cepat, bahkan ngebut ya, seperti kebiasaan bus ketika itu. Yang bus-bus Surabaya ya biasanya terkenal ugal-ugalan. Nah, bus ini berjalan seperti biasa sampai sekitar 6 jam perjalanan. Bus memasuki area hutan jati. Beberapa penumpang mengacung-acungkan tangan ke bus itu. Jadi Arya ini sebenarnya pengen tidur, tapi dia tidak tertidur-tidur. Jadi dia hanya melihat ke arah jendela ya, ke arah luar jendela. Di situ dia melihat orang mengacung-acungkan tangannya. Mungkin jengkel ke bus tersebut yang jalan terlalu cepat ya, ugal-ugalan. Nah, beberapa saat kemudian di area tersebut tiba-tiba Arya merasa sangat kedinginan ya. Jadi tiba-tiba hawa dan udaranya terasa sangat dingin, sehingga Irfan merasa aneh, kok dingin banget.
dan tiba-tiba kondisinya menjadi sangat sunyi di dalam bus tersebut. Dan ketika dia menoleh ke orang di sampingnya, dia melihat orang tersebut mukanya menjadi sangat pucat, dan dia tiba-tiba berdiri tegak. Bukan berdiri tegak ya, duduk tegak sambil menundukkan wajahnya. Ketika itu Arya berpikir mungkin orang ini sedang sakit. Tapi ketika dia memeriksa ke belakang, menoleh ke belakang dan ke depan, ternyata semua penumpang posisinya seperti itu ya. Bahkan ketika dia melihat sopir dan keneknya yang tadi terus mengobrol, ketika itu posisinya juga sama, hanya terdiam dan duduk tegak sambil menundukkan wajahnya. Nah, ketika itu Arya pun sempat bingung ya, dan dia mendapat keanehan selanjutnya. Jadi bus itu ternyata berjalan sangat cepat dan lurus tanpa berkelok-kelok sama sekali. Jadi seharusnya jalan di situ menurut cerita Arya ya, bukan Irfan. Cerita Arya, bus ini ketika melewati jalan tersebut harusnya berkelok-kelok ya jalannya, jadi harusnya berbelok-belok, tapi ini terus lurus dan sangat cepat, seakan bus ini tidak menyentuh aspal sama sekali. Dan Arya pun mulai menyadari sesuatu yang lain ketika dia menoleh ke arah jendela bus. Ternyata pohon-pohon yang dia lihat, jadi pohon ini kalau kita naik bus itu biasanya terlihat dari bawah ke tengah ya, atau dari bawah ke pertengahan pohon ke atas sedikit. Tapi ini yang terlihat bukan dari bawah ke pertengahan, tapi dari tengah pohon ke atas pohon. Jadi di area dekat daun-daun yang ada di puncak pohon itu. Nah, ketika itu Arya baru menyadari dan yakin bahwa bis ini benar-benar tidak menyentuh aspal. Dan dalam kondisi yang ketakutan dan kebingungan, Arya pun ketika itu untungnya tidak lupa untuk berdoa ya. Jadi dia berusaha berpikir jernih. Dia pun langsung membaca ayat-ayat, surat-surat pendek dan berdoa sambil menahan kedinginannya. Jadi rasanya dingin banget, kondisi sepi, penumpangnya semuanya seperti itu. Jadi duduk tegak, muka pucat sambil menunduk, dan di sekeliling itu yang terlihat hanya pohon-pohon dari tengah ke atas. Nah, setelah membaca ayat-ayat pendek dan berdoa, tiba-tiba secara mengejutkan, seperti klap begitu saja ya, Arya ini seperti kembali lagi ke dunianya tadi. Jadi tadi seakan-akan Arya itu masuk ke dunia yang lain, dimensi yang lain, dan secara tiba-tiba dia seperti tersedot lagi, masuk lagi ke dunianya yang dia lalui sebelumnya ya. Jadi seluruh penumpang menjadi kondisinya seperti biasa lagi. Rasa dingin yang sangat dingin tadi juga hilang, jadi biasa saja. Dan sopir bersama dengan kernetnya kembali ngobrol-ngobrol seperti biasa dia lihat. Dan kondisi bus telah kembali seperti bus yang dia naiki sebelumnya ya. Nah, ketika itu Arya pun bersyukur alhamdulillah
dia telah merasakan normal lagi, dan beberapa saat kemudian dia sampai ke Surabaya. Nah di situ ketika itu dia setelah sampai di Surabaya dia pergi ya jalan-jalan menyelesaikan urusannya, dan pada jam 12 siang dia makan di sebuah warung, dan di situ dia melihat ada berita kecelakaan mobil. Jadi mobil kecelakaan sampai terbakar dan seluruh penumpangnya tewas. Tapi ketika itu Arya tidak berpikir bahwa kecelakaan ini berhubungan dengan kejadian yang dia alami di malam itu, di malam sebelumnya ya. Beberapa hari kemudian Arya pun kembali ke Jogja, dan dia menaiki bus sampai suatu titik, suatu tempat di daerah hutan yang pada malam beberapa hari yang lalu dia lewati, dan dia sangat ingat lokasi tersebut. Para penumpang ini semuanya melongok keluar jendela ya. Jadi mereka semuanya melongok keluar jendela, dan Arya pun ikut melongok juga melihat ada apa sebenarnya di luar jendela itu. Ternyata di situ ada bangkai bus yang kecelakaan dan terbakar. Dan ternyata bus ini yang diberitakan di TV tadi ya. Dan ketika itu Arya baru menyadari, dan sangat yakin bahwa di tempat inilah malam itu, ketika itu Arya masuk ke seperti suatu dunia yang lain ya, yang ketika itu penumpangnya tiba-tiba menjadi tegak dan pucat semuanya, dan sopirnya seperti itu, dan bus itu seakan-akan berjalan sambil melayang tadi ya. Dan akhirnya dia menyadari, oh ternyata sepertinya ketika itu dia seperti nyangkut ke alam yang berbeda, yang mungkin seperti ke alam yang ketika itu dialami atau dijalani oleh mereka yang ketika itu kecelakaan. Wallahu a'lam. Mungkin cerita ini bisa memberikan manfaat ke kita, bahwasanya dalam kondisi seperti itu ya, ini kan sebenarnya kondisi yang mungkin kita terjebak dalam dunia jin ya. Jadi banyak mereka bisa melakukan apapun untuk menggoda manusia atau sesuatu yang lain. Yang penting jangan lupa berdoa, seperti apa yang dilakukan Arya tadi ya, berdoa, dan alhamdulillah dia bisa terlepas dari kondisi yang seperti itu. Mungkin itu saja ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.